Iya, halo Sobat Subi, selamat malam semuanya yang sudah bergabung ya di Google Meet. Ini ada dari Neng Dewi ya, dan juga dari Sobat Subi yang lain di Instagram juga ya, Sobat Subi, teman-teman semuanya yang sudah join, selamat malam. Kita kembali bertemu lagi ya di webinar kita malam ini, Jumat 4 November 2022 ya. Oke, yang mana untuk malam ini kita akan membahas seputar detox pada tubuh ya. Yang pastinya ini bakal menarik banget ya dengan narasumber ahlinya. Beliau adalah Neng Raisa Raharjo. Halo Neng Raisa, selamat malam. Halo. Oke, apa kabar Neng Raisa? Baik. Walaupun tadi agak trouble sedikit ya, akhirnya sekarang sudah lancar lagi ya. Oke, Sobat Subi, Neng Raisa ini, beliau ini memulai usahanya sejak tahun 2017 ya di Young Living. Ini sudah lama sekali ya. Sebelumnya boleh diceritakan Neng Raisa kepada kita semuanya ya pengalamannya, kenapa sih bisa tertarik dengan dunia Young Living? Silakan Neng Raisa. Oke, jadi dulu ceritanya anak aku yang pertama itu kan masih umur 2 tahun, terus masuk sekolah terus jadi sering dapat pilek gitu. Terus aku ditawarin pakai yang living waktu itu, jadi aku coba-coba. Pertamanya aku juga nggak percaya sih, maksudnya ini kayaknya cuma sugesti. Nah tapi aku cobain dan ternyata anakku lebih cepat sembuh gitu ya. Terus kalau dulu seminggu masuk sekolah, seminggu sakit, seminggu masuk sekolah, seminggu sakit ya. Akhirnya sejak pakai yang living memang better, jadinya paling kalau sakit sebulan sekali aja, atau kadang bisa sampai 3 bulan baru sakit, kan memang umur 2 tahun tuh masih bangun imun ya gitu ya. Nah setelah itu aku jadi sharing ke saudaraku dan adik aku ya gitu. Sharingnya maksudnya aku bilang ini tuh beneran efek loh gitu ya. Terus aku kasih beberapa sampel oils, dan karena mereka coba, mereka juga join member. Nah ternyata dari sana mereka juga sharing gitu, jadinya berjalan bisnisnya. Dulunya aku sebenarnya ikut yang living anti sama MLM gitu ya, karena saya nggak bisa jualan beneran gitu ya. Tapi dari sana saya pakai gitu ya, jadi kenal yang namanya hidup sehat gitu ya. Dan ternyata ada banyak hal yang belum saya tahu gitu ya. Menurut saya dulu saya sudah cukup sehat gitu ya. Ternyata setelah dari yang living saya jadi lebih tahu lebih dalam tentang kesehatan. Nah kalau sekarang ya saya jadi terusin gitu loh, karena kalau mau dibilang saya pakai yang living bukan karena jalanin bisnisnya, tapi karena pakai untuk kesehatan, dan karena itu baru ke bisnisnya. Nah kalau ke bisnisnya itu ya berjalan dengan seiring waktu ya. Dan kalau misalnya sampai nggak dapat duit gara-gara bisnisnya pun, saya tetap pakai yang living karena benar-benar kita pakai banget untuk kesehatan gitu. Pembukaannya ada tambahan atau ada pertanyaan? Oh iya. Oke, keren banget ya. Awalnya mungkin juga untuk kesehatan ya Neng ya. Awalnya untuk kesehatan, terus juga akhirnya berkembang sampai ke bisnis juga ini ya. Ini keren banget sih ya. Ya. Oke. Iya, semoga makin lanjut Neng Raisa, makin sukses ya. Terima kasih, amin. Oke, Sobat Subi. Ya, detoksifikasi alias detox adalah berbagai cara ya, atau cara yang dilakukan untuk membersihkan tubuh dari racun. Untuk melakukannya, kita perlu menerapkan pola hidup sehat dalam jangka waktu tertentu. Ya, secara umum istilah racun dalam diet detox mencakup hal-hal yang berasal dari luar yang berdampak bagi kesehatan seperti polutan, logam berat, dan bahan kimia berbahaya. Selain itu, bisa juga untuk menurunkan berat badan loh. Gimana ya caranya? Nah, untuk penjelasannya kita langsung simak aja dari Neng Raisa nanti ya. Dan nanti kalau dari Sobat Subi ada yang mau ditanyakan ya dari materi yang
dibahas malam ini, silakan langsung ditanyakan aja, langsung di ini ya, apa namanya, ditulis di room chatnya. Ini ada room chatnya, nanti saya bantu bacakan, dari Neng Raisa yang bantu menjawab ya. Oke. Boleh. Oke, ya tanpa berlama-lama lagi, silakan Neng Raisa langsung saja untuk memaparkan. Betul ya. Oke, slide-nya aku share sini ya. Ya, mau kita backup atau dari Neng Raisa aja nih? Oh, boleh juga backup. Jadi aku tinggal. Ya, sebentar ya Neng ya. Aku coba ya. Kelihatan nggak? Oh ya, ini sudah muncul. Mau dari Neng Raisa aja? Ya udah, boleh aku langsung share aja. Ya udah. Oke, terima kasih. Oke, thank you. Oke, disclaimer dulu, presentasi ini adalah edukasi, informasi, dan sharing pengalaman. Jadi kalau nggak seret gitu ya, atau mungkin ragu-ragu, bisa langsung tanya tenaga medis atau tanya aku boleh, tapi maksudnya apa yang aku sharing kan berdasarkan pengalaman aku pribadi, dan juga ini tujuannya edukasi gitu ya. Nah sekarang kenapa ya kita susah turun berat badan? Terasa gak sih makin tambah usia, tambah tua, makin susah turun berat badan? Terus mungkin ada yang udah coba olahraga, makan sehat, tapi beratnya gak turun-turun, tuh perut masih buncit. Nah terus kenapa ya sekarang nih makin aneh penyakit-penyakit? Bener gak kalau kita perhatiin segala macam penyakit tuh keluar gitu ya, kayak penyakit autoimun aja makin banyak, kita pun udah mulai ngerti gitu ya. Nah, kenapa ya ini semua terjadi? Nah ini sebagai pembukaannya. Nah tahu nggak sih kalau di dalam bahasa Inggris kan penyakit ya, penyakit itu kan namanya disease gitu ya. Nah sebenarnya asal katanya adalah disease gitu ya. Ini dari old Latin gitu ya. Yang artinya itu kondisi ketika satu bagian yang fungsinya bermasalah, jadi dan bermanifestasi dalam bentuk gejala. Nah akar kata dari is itu ya, is itu kan kalau bahasa Inggris artinya kayak mudah gitu ya. Tapi dalam bahasa Latin, wah ada typo ya, dalam bahasa Latin artinya sebenarnya berbaring. Aduh ini typo parah. Berbaring maksudnya itu ya. Jadi disease artinya sebenarnya dulu adalah tidak ada yang mampu untuk beristirahat dengan nyaman. Artinya adalah arti yang sebenarnya dulu ya. Cuma kalau sekarang kan kita tahu disease itu penyakit. Nah tentu dong kita kalau lagi sakit kita nggak bisa istirahat dengan nyaman, ya pasti. Nah sebenarnya kondisi sakit atau disease itu kalau dalam prinsipnya adalah toksemia. Toksemia itu artinya akumulasi kotoran dan racun dalam tubuh. Jadi intinya gini, tubuh kita itu sebenarnya sangat pinter gitu ya, bisa self healing gitu ya. Kan kebayang ya kalau misalnya kita luka baret gitu ya atau berdarah gitu, kita biarkan selama beberapa hari dia akan sembuh dengan sendirinya karena tubuh kita kan berusaha menyembuhkan ya, berusaha menumbuhkan lagi sel-sel baru dan menyembuhkan. Nah kalau kita pakai obat, kita pakai home remedy gitu ya, kayak misalnya dulu mungkin pakai obat merah, betadine, nah ini kan semua untuk mempercepat pemulihan ya kan. Nah tubuh kita tuh sebenarnya punya kemampuan itu gitu. Tapi kalau kita bertumpuk terus ya, toksik itu ya, semua racun-racun itu ya, lama-lama tubuh kita juga nggak maksimal untuk melakukan self healing gitu ya. Nah akumulasi racun ini biasanya disebabkan oleh dua macam mekanisme, yaitu ya pola makan kita. Pokoknya antara dua ini, dan biasanya dua-duanya kita punya masalah itu. Jadi yang pertama kita udah kebiasaan makan makanan fungsinya itu ya, nutrisinya udah berkurang jauh. Jadi dalam kata lain kita makan makanan yang processed food, yang sudah diproses berkali-kali. Misalnya kita makan jagung gitu ya, tapi kita nggak makan jagung bentuk jagung gitu. Mungkin udah diolah macam-macam
sampai jadinya kue jagung misalnya gitu ya. Nah kan itu sudah diolah berkali-kali. Jadi kalau udah diolah berkali-kali, nutrisi yang sebenarnya mulai hilang gitu. Ya atau mungkin kita makan sosis gitu ya, nugget gitu, itu semua kan diproses berkali-kali. Nah kebiasaan yang kedua adalah makan makanan yang memberi efek negatif pada tubuh kita. Maksudnya adalah kita udah tahu makan gula banyak kan bisa sakit, tapi kita tetap makan. Kita udah tahu makan gorengan terus-terusan nggak baik gitu, tapi kita tetap makan. Kita mikirnya oh enggak lah sekali-sekali gitu ya. Terus tapi sekali-sekalinya seminggu sekali, itu kan lumayan sering gitu ya, atau mungkin seminggu 3 kali. Jadi dua kebiasaan ini adalah pola makan kita gitu ya, yang lama-lama menumpuk gitu ya, kotoran di tubuh kita. Tentu aja sebenarnya racun nggak cuma dari makanan, tapi yang proses di sini yang saya mau fokus adalah karena pola makan gitu ya. Kita tahu ya kalau misalnya banyak penelitian gitu ya, kalau sakit kanker gitu ya, atau mungkin autisme pada anak-anak gitu ya, kemungkinan besar karena mamanya waktu hamil makannya kebanyakan heavy metal gitu ya. Ada makanan tertentu yang mengandung heavy metal, misalnya dari kerang, dari seafood yang nggak bersih gitu ya. Nah kita tahu sebenarnya ada koneksi gitu ya antara penyakit dan makanan gitu ya. Karena itu yang hari ini saya mau fokusin adalah dari pola makan. Oke, nah apa aja sih makanan yang sudah berkurang nutrisi ya? Tadi saya udah sebut ya. Jadi makanan yang diproses. Nah kita tahu nugget iya, terus makanan kaleng iya gitu ya. Tapi kalau ini kan kita nggak terlalu tahu gitu ya. Maksudnya aku sendiri baru tahu gitu ya. Oh ternyata gula putih itu sudah diproses terlalu panjang sampai nutrisi aslinya berkurang. Terigu juga warna putih, nasi putih, pokoknya semua yang putih ya sudah mengalami banyak proses gitu. Jadi vitamin dan mineralnya sudah banyak hilang gitu. Jadi ini udah nggak ada nutrisinya gitu. Kalau mau dibandingin gula merah yang benar-benar dari alami itu akan lebih baik dibanding gula putih, karena kalau gula putih sudah diproses pemutihan itu ya. Jadi warna-warna putih gitu ya kita mesti hati-hati karena udah banyak proses. Terus apa aja sih makanan yang memberi efek negatif pada tubuh? Tadi aku udah sebut ya, mungkin makanan goreng itu lemak jenuh. Ya ampun, aku salah nih. Typo ya, itu lemak jenuh maksudnya ya. Jadi termasuk daging. Kalau kita makan daging gitu, sayurnya enggak, buahnya enggak, pastilah lama-lama akan efek negatif ke tubuh kita. Terus produk susu sapi, makanan yang dikasih perasa tambahan gitu ya, terus pengawet yang digoreng dan semua makanan yang mengandung lemak jenuh. Oke. Nah kalau pola makan kita kurang nutrisi, nah ini menyebabkan tubuh kita tuh kekurangan bensin, maksudnya kayak kekurangan pemasukan gitu ya untuk bertahan hidup. Nah kalau terus-terusan lama-lama kan sel tubuh kita ini jadi lemah gitu ya. Jadi semakin kita kurang nutrisi dalam waktu yang lama, nanti aku betulin dulu ya semua slide-nya, jadi nanti bisa di-share. Ini banyak banget PowerPoint. Nah sel tubuh kita tuh lama-lama jadi lemah dan mati. Nah jadi disinilah penumpukan toksin jadi terjadi gitu ya, karena itu nggak bisa keluar, terus sel tubuh kita mati, sel tubuh yang mati itu juga jadi toksin gitu. Nah semua toksin ini ternyata ada dalam 2 aspek ya. Tadi kan makanan, jadi yang makanan itu aspek fisik, nanti aku akan bahas dari aspek emosional. Nah, kita mesti tahu ya, penyakit itu manifestasi sebenarnya dari tubuh kita. Kita tuh kalau kita udah mulai nih gak enak badan, kayaknya masuk angin, kita sering bilang ya kalau masuk angin kayak udah gak enak badan nih, kayaknya kita udah mulai nggak oke gitu ya. Tapi mungkin sebelum itu masuk angin gitu ya, mungkin kita udah bener-bener nggak oke badannya, tapi kita telat untuk bertindak gitu ya. Seringkali kita udah overtired gitu ya, terlalu capek baru kita ngerasain, baru kita stop gitu ya. Kalau udah sakit kita baru stop, seringkali kayak gitu. Nah aspek fisik aku akan bahas ya, ini agak sedikit ilmiah gitu, tapi semoga bisa ditangkap lebih mudah gitu ya. Nah tadi yang tentang proses food itu tuh melemahkan pankreas. Kenapa? Soalnya gini, pankreas itu kan tugasnya untuk
mempertahankan level gula darah supaya batas normal. Nah, proses food itu kayak gula yang warna putih, terus terigu putih gitu ya, nasi putih, mereka tuh diolah nanti jadinya juga gula di dalam darah. Nah, karena gulanya terlalu banyak gitu ya, kayak semacam ada tembakan gula, pankreas ini jadi kerja lebih keras gitu ya untuk membuat supaya level gula darah itu di batas normal. Karena kalau ketinggian bermasalah untuk seluruh kesehatan kita. Jadi dia produksi lebih insulin gitu ya, berlebih gitu ya, supaya gula darah turun gitu. Nah, kalau begini terus-terusan, makanya nggak heran kita tuh suka ada pemikiran gini, aduh hari ini belum makan gula nih, jadi agak lemes. Pernah nggak ada orang ngomong gitu? Kayak sering banget nih gitu ya, hari ini belum makan gula nih, belum makan nasi misalnya, jadi lemes karena kondisinya seperti itu gitu ya. Sebenarnya kita tubuhnya perlu gula iya gitu ya, tapi nggak perlu yang berlebihan. Sedangkan kita makan nasi putih, terigu ya, kue-kue, roti gitu ya, kita udah terbiasa makan itu terus-terusan gitu ya. Jadi tubuh kita itu nganggapnya kurang nih gulanya gitu ya. Jadinya kayak agak lemes gitu ya. Coba kalau kita habis makan siang terus jadi ngantuk. Nah, itu salah satu tandanya gitu ya, kalau pankreas kita, tubuh kita itu udah terbiasa dengan tembakan gula yang banyak gitu ya. Nah, kalau begini terus-terusan tentunya nggak heran kalau nanti jadi diabetes. Diabetes itu kan pankreas kita udah nggak lagi mampu untuk menghasilkan insulin gitu ya. Makanya jadi gula darah kita itu kadar gulanya terlalu tinggi gitu ya. Dan makanya diabetes itu kan biasanya ada luka, wah susah banget sembuhnya karena gula darah terlalu tinggi di darahnya gitu ya. Dan akhirnya jadi penyakit lainnya. Oke, itu nomor 1 cukup jelas ya. Nah, keadaan proses masaknya salah, kayak mungkin terlalu panas, kayak makanan yang digoreng kan biasanya suhunya tinggi banget. Nah, ini enzimnya jadi hancur, jadinya nggak maksimal dan masuk ke tubuh kita itu nggak bisa membantu untuk mencerna gitu ya. Karena enzim itu diperlukan sekali untuk bisa membuang semua toksin, semua kotoran-kotoran. Nah, terus kita makan juga sering kurang fiber gitu ya. Kalau kita lihat ya di luar gitu ya, kita seringnya aduh kalau beli makanan sayur mahal, masa segini aja dihargainya gini, jadi harus beli yang daging gitu. Kita seringnya kalau di luar makannya gitu kan, harus yang dagingnya lebih banyak, lebih enak gitu. Nah, karena kita kurang fiber jadinya konstipasi gitu ya. Kalau konstipasi biasanya kita kan kalau lagi ngeden ya, ngejan tuh terlalu keras gitu ya. Waktu itu ngedennya terlalu keras tuh usus kita usus besar dia itu jadi apa ya, bergerak jadi kayak membuat suatu kantong gitu di dalam. Nah, karena jadi ada kantong tuh, jadi kotoran tuh suka nyangkut di dalam, jadi nggak semuanya bisa bersih. Nah, itu yang terjadi kalau kita konstipasi. Jadi kebayang ya kalau kita sudah bertahun-tahun mengalami konstipasi, atau anggap aja mungkin pernah nih sekali waktu nggak ke belakang gitu ya, nggak buang air besar selama 3 hari, 4 hari atau 5 hari. Nah, bayang ya, berarti ada beberapa banyak kotoran yang nyangkut di kantong-kantong usus besar itu. Nah, inilah yang membuat penyakit nantinya untuk jangka panjang. Oke, yang berikutnya adalah candida. Jadi candida itu sebenarnya mikroorganisme di tubuh kita, di usus kita. Memang dia itu baik. Cuman kalau kita sering makan yang acid levelnya tinggi gitu ya, makanan yang sifatnya asam, contohnya tadi disebut lah makanan goreng-goreng, makanan proses gitu ya, gula. Kalau kebanyakan dia jadinya berkembang biak lebih banyak. Nah, kalau berkembang biak di dalam usus kita lebih banyak, dia jadinya berebutan nutrisi sama kita gitu ya. Jadi kebayang ya, itu jadi nggak sehat gitu ya, maka tubuh kita tuh jadi kurang nutrisi. Terus makanan kurang fiber, tinggi lemak, rendah nutrisi, yang sifatnya asam, kalsium itu juga akhirnya menimbulkan penyakit. Terus yang nomor 6 ya, poin 6, semua makanan seperti ini intinya buat badan kita tuh produksi banyak lendir. Lendir dalam tubuh sebenarnya penting ya. Tapi kalau kebanyakan yang terjadi itu ya, tubuh kita nggak bisa cerna makanan dan serap dengan baik. Jadinya kerja usus juga nggak maksimal buat buang, terus kita juga stres dan dehidrasi. Jadi akhirnya semua di sana masalah. Nah, sekarang ini konstipasi itu jadi masalah utama di dunia. Kalau kita ke toko-toko obat banyak banget ya laksatif gitu ya,
untuk dorong keluar gitu. Nah kalau kita kebayang nih, ini kan gambarnya aku kasih lihat, yang sebelah kanan itu tuh usus besar yang normal, sebelah kanan, sebelah kiri ya. Nah tapi sebelah kanan ini diambil dari bukunya ya, Master Cleanse. Sebelah kanan itu tuh kebayang dong kalau kebanyakan barang kan jadi posisi berubah karena berat kan. Coba kebayang itulah yang terjadi kalau banyak kotoran-kotoran nyangkut yang nggak pernah bisa keluar. Jadinya ususnya itu berubah posisinya jadi dorong. Kalau di sini contoh gambarnya memang ekstrim, dia hampir jatuh banget. Tapi ya kita nggak tahu lah kalau kita nggak pernah scan ya gitu ya. Tapi ini yang terjadi gitu ya, kalau kita mengalami konstipasi bertahun-tahun nggak pernah diselesaikan, mungkin kita ke dokter ya, tapi dokter cuma kasih laksatif atau apa, laksatif obat ya gitu ya, pencahar ya. Nah, mungkin nolong beberapa kali, cuma kita nggak mau ketergantungan, tapi kita nggak pernah rubah pola makan kita, akhirnya itu terus-terusan. Nah itu yang terjadi ya, kalau posisinya berubah tentu akan mengganggu organ tubuh lainnya gitu ya. Makanya nggak heran banyak orang nih ya, kan posisinya itu menekan sistem reproduksi. Nggak heran banyak orang tuh yang mengalami mungkin masalah hormon gitu ya, susah punya anak kalau nggak gitu ya, karena mungkin posisinya berubah gitu ya. Dan kotoran-kotoran ini tuh membuat banyak masalah di kesehatan kita. Oke, cukup jelasnya. Nah, yang berikutnya aspek fisiknya adalah parasit. Nah, selain toksemia itu kan tadi tentang penumpukan racun gitu ya, parasit. Nah, parasit itu tuh salah satu masalah kesehatan terbesar yang nggak kelihatan gitu ya. Kenapa? Soalnya kita suka pikir nggak ada masalah gitu ya. Kita kan dulu kalau kecil seperti bilang ini kurus tapi perutnya buncit, mungkin cacingan, itu sering bilang kayak gitu. Terus kita udah gede, udah dewasa gitu ya, gemuk-gemuk aja nih, kayaknya saya subur deh, gak ada parasit. Ya itu belum tentu gitu ya. Nah parasit itu gak cuma cacing ya, ternyata ada juga protozoa, terus bisa juga jamur gitu ya, jamur yang masuk ke tubuh kita. Cuman memang kita tuh taunya parasit itu hubungannya sama si cacing gitu ya. Tapi memang cacing ini yang paling seram ya. Nah parasit itu ya, ilmuwan di dunia itu nemuin sebenarnya parasit itu dari ribuan jenis bisa bertahan hidup di dalam tubuh manusia. Mereka itu tuh konsumsinya darah kita gitu ya. Jadi kalau cacing itu ya, dia ada klik ya gitu ya. Jadi dia gigit gitu ya. Misalnya dia tinggal di besar kita ya, dia gigit gitu, klik gitu ya. Ya udah dia sedot darah kita gitu ya. Jadi nempel di sini. Terus dia bikin rumah, bikin sarang gitu ya, supaya dia nggak ikut tercerna dan akhirnya terbuang gitu ya. Jadi dia bikin rumah di situ, bertelur di situ. Nah ini nggak heran ya, dan tidak jarang sarangnya mereka itu sebenarnya sering dikira tumor. Nah ada beberapa kasus kayak gitu, dikira ini ada tumor, ternyata pas dilakukan operasi, biopsi gitu ya, ternyata itu adalah sarangnya parasit. Nah ada juga beberapa kasus yang ditemukan gitu ya, parasit ini menyebabkan problem mental, contohnya depresi, bipolar, bunuh diri. Itu bisa juga dari parasit gitu ya. Gak menutup kemungkinan ya, selain dari faktor lainnya gitu ya. Saya mau sharing ini secara holistik gitu ya. Memang depresi, bipolar, bunuh diri itu memang kondisi psikologi klinis yang disebabkan stres gitu ya, atau trauma, tapi tetap juga ada juga faktor lainnya termasuk di dalam tubuh. Nah aku kebetulan memang aku dulu sebelum jalan yang living, saya ini kerjanya memang konselor untuk mental health gitu ya, untuk kasus-kasus klinis kayak gini. Dan kasus-kasus klinis gitu lumayan unik, maksudnya kita dulu mikirnya mungkin depresinya karena ada anggota keluarga meninggal gitu ya. Terus setelah dia udah let go, dia udah oke, kita pikir mungkin selesai gitu ya. Tapi banyak kasus-kasus depresi yang berkepanjangan, sampai bertahun-tahun masih makan obat antidepresan. Nah bisa jadi orang-orang ini, kasus ini karena mungkin ada parasit yang gak pernah dibersihkan dan tanpa dia sadar gitu ya. Oke. Nah ini adalah satu kasus di Amerika ya, ini menemukan ya. Ini webnya bisa dicari sendiri. Jadi ada orang, dia sakit kepala parah gitu ya, umur 38, orang masih muda ya.
ternyata pas di scan di dalam otaknya itu ada cacing pita, sarangnya juga di sana. Jadi ternyata ini orang nggak tahu kalau itu cacing pitanya udah di sana selama 20 tahun. Ya ampun, kebayang 20 tahun panjangnya kayak apa ya. Jadi kasus-kasus gini cukup banyak ya, sebenarnya tinggal Google aja bisa ketemu gitu, banyak banget kasus yang parasit. Oke, setelah parasit serem ya. Kita lihat aspek emosional ya. Nah, peneliti menemukan ya kalau setiap emosi dan perasaan yang kita alami, tubuh kita itu produksi molekul di otak dilepaskan jalan darah. Jadi ini namanya neuropeptides. Neuropeptides ini memang pesan ke tubuh kita apa yang dialami pikiran kita. Coba nih ya, kita bayangin kalau kita kan contohnya yang di slide aku kan ini kan, coba bayangin lagi cinta rasanya badan enteng, penuh energi gitu. Tapi kalau lagi sedih beban berat. Coba bayangin sekarang, misalnya sekarang tempat kamu tinggal nih lagi hujan, enak nih kalau hujan makan bakso panas atau makan indomie kuah. Nah, siapa yang sambil ngebayangin terus mulai ngerasa aku jadi ileran kayak ngerasa mulutnya lebih banyak nih air liurnya. Nah, itulah hubungannya ya antara emosi dan juga respon tubuh ya. Nah, neuropeptides ini tuh ngatur mood, level energi gitu ya. Terus dia juga yang membantu mengurangi atau menyebabkan inflamasi. Jadi inilah yang menyebabkan ya kenapa kalau stres kita gampang sakit, karena sebenarnya tubuh kita itu berhubungan semua, mind, body, and spirit gitu ya. Jadi pikiran kita, roh kita, mental kita itu semua dan tubuh kita itu semuanya tuh berkesinambungan gitu ya. Kalau kita stres kita gampang sakit. Kalau kita ada permasalahan di luar, kita jadi sedih kadang mungkin stres kita suka sakit kepala. Nah, itu semua berhubungan dengan emosional kita. Terus aku tadi ngomong tentang aspek emosional ya. Coba kalau yang udah punya anak atau mungkin kita waktu masih kecil, pernahkah gitu ya kita waktu kecil atau sekarang nih kita udah punya anak, kalau kita sayang anak kita, aduh nih hari dia baik banget, aduh nih hari dia behave well gitu ya, udah mau beliin makanan kesukaannya, yuk hari ini kita makan es krim gitu ya. Pernah nggak kita begitu? Atau pernah nggak waktu kecil kita juga dijanjiin kayak gitu? Nah, kebiasaan-kebiasaan ini tuh lama-lama ya menimbulkan asosiasi kita antara makanan dengan emosi. Ya. Jadi kalau kita stres sering banget, nggak tahu ya, kalau aku sih sering banget ketemu orang-orang yang, aduh hari ini gue stres banget, udah kerjaan udah selesai, gue mau makan enak, jadi gue mau cari es krim misalnya ya, gue mau cari makanan yang manis-manis gitu ya. Nah, itu tuh satu asosiasi yang sering kita lakukan gitu ya. Jadi kita biar gue senang, gue mau makan enak gitu ya. Nah, aku nggak bilang ini kurang baik, tapi aku merasa ini suatu konsep yang cukup bermasalah nantinya gitu ya. Karena kalau kita mikir, oh ya kalau lagi stres ya udah aku mau makan aja gini, makan gini, itu will make me happy gitu ya. Tapi kita nggak pernah membereskan akar permasalahannya gitu ya. Nah, makanya heran zaman sekarang kasus-kasus mental health itu mulai banyak gitu ya, orang mulai sadar gitu, karena mereka sadarnya setelah udah cukup telat gitu, udah mulai jadi problematik gitu ya. Sedangkan kalau kita bisa putuskan dari habit yang salah itu, kita ubah, misalnya nih ya, daripada stres cari makan ya udah kita olahraga misalnya, atau kita berdoa gitu, atau kita coba cari cara lain ya selain dari makanan. Makin kita sering mengasosiasikan stres dengan makanan, semakin kita akan mengalami lebih susah gitu ya untuk kita mau move on, hidup lebih sehat. Oke. Nah, the body as an extension of the mind gitu ya. Jadi kita perlu belajar juga gitu ya untuk melatih diri kita menyebutkan afirmasi positif. Masalahnya yang terjadi di kita ya, terutama orang Asia gitu, kita tuh gampang banget untuk ngomong yang negatif. Misalnya kalau kita gagal, ya emang nih gue kurang pinter, aduh emang nih gue kurang bisa deh, emang gak bakat di sana. Kita tuh lebih gampang untuk sebutin hal yang negatif. Sedangkan kita nggak bilang, kita akuin, oh ya emang hari ini aku kurang bagus performanya karena aku kurang persiapan gitu ya. Tapi
next time aku akan lebih bagus lagi, aku pasti bisa lewatin ini, aku pasti bisa lewatin proses ini. Kan itu sesuatu yang berbeda, kayak kita lebih sering mencap diri kita jelek daripada kita berusaha untuk lebih positif. Nah, kita mesti belajar gitu ya untuk melatih diri kita menyebutkan afirmasi yang positif. Contohnya gitu ya, oke, saya mau lepasin yang udah lalu supaya yang baru dan yang membangun hidup saya itu bisa masuk. Kalau kita nggak mau lepasin yang lama, gimana yang baru bisa masuk, kan gitu ya. Saya izinkan kehidupan mengalir di hidup saya. Saya melepaskan masa lalu saya dengan rela, ya, dan saya buka diri saya untuk lebih hal yang lebih besar lagi. Bisa juga kita latih ya, saya tenang dan aman. I am safe and secure. I am wonderful. Semakin sering kita melatih diri untuk afirmasi positif, kita bisa lebih mudah gitu ya untuk berpikir positif gitu ya. Karena emang nggak mudah untuk jadi orang positif mindset kalau kita terlalu sering pegang yang negatif. Oke, aku harap nggak terlalu kecepatan ya. Oke. Nah, ini sekarang masuk ke detoxnya. Nah, jadi ada beberapa tipe detox yang bisa dicoba. Nah, ini aku list cuma 4 aja sih, karena ini mau supaya nggak terlalu kaget. Nah, pertama nih, cobain dulu. Kalau nggak pernah detox sama sekali dalam hidup, oke, cobain. Mungkin nomor 1, makan sayur dan buah aja, tapi nggak makan semua sesuatu yang dari binatang. Kenapa ya? Soalnya semua yang dari animal protein biasanya itu lebih susah dicerna, dan kita itu sudah lebih terbiasa memang yang makan yang ada animal protein gitu ya. Nah, cobain sekali-sekali, misalnya oke, aku mau vegan. Ini kan kayak vegan ya, karena semuanya plant based gitu ya, selama waktu yang ditentukan. Misalnya mau coba 3 hari dulu, kalau udah oke, lanjutin tambah 7 hari, terus 7 hari tambahin 2 minggu, lama-lama kita jadi biasa. Nah, ditambah ya. Tapi kalau vegan kan masih oke, makan kue, makan nasi putih gitu ya. Tapi ini tambah vegan plus nggak makan nasi putih. Kalau pengen karbo bisa ganti ya, bisa dari ubi atau kentang atau singkong gitu ya, atau dari jagung gitu ya. Terus kita nggak makan makanan yang digoreng atau makanan yang dimasak pakai gula putih, atau ini kecap ya, bukan kebab, salah, kecap atau saus-saus botolan. Coba usahakan untuk makan yang raw gitu ya, yang mentah, misalnya salad, tapi sausnya juga penting, jangan beli saus mayonnaise atau yang botolan jadi gitu ya. Nah, kalau kita ganti saus saladnya beda gitu, misalnya pakai air jeruk lemon, jeruk nipis, pakai maple syrup atau pakai gula merah sedikit gitu ya, terus pakai garam dan black pepper, cobain deh kayak gitu, sama olive oil. Nah, ini akan terasa beda. Dulu aku pertama kali coba makan salad yang dressingnya kayak gitu, jadi lemon juice, apple cider vinegar gitu ya, cuka apel, maple syrup, sama black pepper. Itu aja aku ngerasa makannya kayak dihukum gitu, nggak enak banget ini. Susah telennya. Tapi sekarang aku ngerasa ini enak ya gitu ya. Nah, ya, jadi kita bisa pelan-pelan gitu ya. Tapi kalau ini ya, menurutku ini belum detox, cuman itu mempersimpel kerja dari pencernaan, karena pencernaan kita udah biasa yang berat-berat gitu ya. Kalau sih mungkin teman-teman ada yang udah vegetarian, nggak apa-apa, tapi coba jadi vegan, dan vegannya itu nggak makan telur, madu, nasi putih, tepung-tepungan, terus semua yang ada gulanya gitu ya. Kalau gula yang natural, kalau gula aren, gula maple syrup, gula merah, coconut sugar itu masih oke, karena nggak ada sampai jadi putih, itu masih oke, dan vitamin dan mineral masih banyak. Jadi yang harus dihindari adalah gula putih. Dan kalau kecap-kecap gitu ya, saus-saus botolan, semua ya, kecap asin lah, kecap apa, itu semua kan biasanya sudah ditambah sugar ya, yang biasanya adalah gula putih. Nah, terus nggak minum kopi, teh berkafein, dan produk susu sapi. Nah, ini tuh menurut aku ya, ini cukup tantangan besar gitu ya, untuk orang-orang yang nggak pernah sama sekali detox gitu. Tapi ini masih makan. Ada orang yang mau detox tapi nggak rela gitu kalau nggak makan. Pokoknya gue harus makan, harus ngunyah gitu ya. Ya udah, mulai dari hal ini. Oke, yang kedua adalah liquid diet. Liquid diet aku juga udah pernah coba. Jadi itu dimulai dari aku waktu itu langsung 10 hari. Tapi sebelumnya aku pernah coba 2 hari kayaknya. 2 hari aja udah kangen ngunyah. Nah, liquid diet itu adalah minum jus buah-buah dan sayur gitu ya.
Jadi itu sehari aku tuh minumnya bisa, sekali minum aku 500 ml. Jadi jus ya aku campur semua aja lah, jeruk, apel, semangka gitu. Terus pernah juga kale terus ditambah pir sama apel misalnya, kayak gitu ya, aku jus itu semuanya. Aku coba 3-10 hari. Yang terakhir aku coba liquid diet ini memang aku 10 hari karena aku lagi coba namanya gallbladder detox. Gallbladder itu apa ya, empedu ya, detox gallbladder. Jadi detox ini harus liquid diet dulu karena nggak bisa langsung kita udah makan besar biasanya terus langsung gallbladder detox itu 2 hari, nggak bisa, karena itu kaget khususnya dari yang biasanya cernanya berat tiba-tiba langsung detox, nggak bisa. Jadi harus liquid diet dulu. Jadi waktu itu aku 10 hari liquid diet, cuman jus-jus buah dan sayur. Protein shake bisa tapi yang vegan base, jadi aku itu minum vegan base protein shake-nya. Terus hari ke 9 dan 10 11 dan 12 itu yang detox gallbladder. Nah, menurut aku dari liquid dietnya aja gitu ya, 10 hari, 7 hari, 5 hari itu aja berat badan turun banget. Terus aku ngerasa sih perut yang buncit jadi kempes gitu ya. Waktu itu berat aku dari 56 kilo ya, aku tuh orangnya kecil. Waktu itu aku emang baru melahirkan terus baru punya baby. Nah, waktu itu baby aku umur 11 bulan. Aku coba liquid diet. Ya, itu lumayan berhasil sih. Aku juga amazed. Wah, dalam 5 hari udah nggak ada perut buncit. Nah, ini pembukaannya lah ya. Maksudnya ini yang udah aku lakukan. Nah, yang ketiga adalah mono diet. Mono diet itu menurutku ini perlu disiplin banget sih, karena ini dari katanya mono gitu ya, berarti cuma makan satu jenis makanan dalam waktu tertentu. Misalnya mau seminggu atau 2 minggu makannya itu aja, nggak pernah ganti, nggak ditambah bumbu apapun ya, garam, gula gitu nggak ada sama sekali. Nah, itu contohnya itu ya, mono diet, makan apel doang. Nah, ini ada beberapa orang yang coba, terutama aku pernah dengar yang dia lagi ada masalah batu empedu tapi nggak mau operasi, jadi dia coba makan apel aja selama dia mau coba 3 bulan. Jadi terus-terusan, itu butuh disiplin banget. Nah, beberapa mono diet yang cukup dikenal ya, itu adalah semangka. Jadi emang ada beberapa orang gitu melakukan mono diet ini semangka aja setiap hari. Dari enak sampai udah bosen. Bayang gak sih? Wah, ini saya sih belum pernah ya untuk mono diet, tapi saya udah melakukan yang keempat. Jadi saya udah lakukan 1, 2, dan 4. Nah, yang 4 itu master cleanse. Master cleanse ini termasuk mono diet, tapi dia liquid. Jadi dia program detox yang memang buang racun, kotoran, toksin gitu ya. Durasi minimum 10 hari. Jadi 10 hari itu memang yang liquid mono diet itu. Tapi harus ada persiapan vegan day itu. Vegan day-nya itu kayak nomor 1 gitu. Dan 3 hari transisi setelah 10 hari. Jadi nggak bisa langsung, oke, aku mau lemonade diet seminggu gitu ya. Terus dari biasanya makan KFC, makan McD, langsung gitu ya. Ini nggak bisa, nanti biasanya kita pusing lah gitu ya. Pusing lah apalah, banyak gejalanya, banyak rewelnya gitu ya. Jadi memang harus ikutin sesuai protokol. Nah, mono diet yang ini termasuk mono diet karena lemonade day-nya itu kita hanya minum lemon juice ditambah maple syrup dan cayenne pepper lalu air gitu ya. Sehari harus minimum 8 gelas. 8 gelas tuh minimum sekali gitu ya. Dijamin gak bakal lapar. Ini beda banget. Saya sih udah coba liquid diet dibanding master cleanse. Master cleanse lebih mudah buat saya. Soalnya itunya ya ramuannya lemon juice, maple syrup sama cayenne pepper itu gampang dibuat gitu, dan bisa dibuat konsentrat. Jadi kalau pas mau minum tinggal tuang, kasih cayenne pepper, terus kasih air, terus minum itu 1 gelas aja udah langsung ngerasa kenyang, gak pengen makan. Dibanding liquid diet, kalau liquid diet itu aku di rumah aku harus jus terus-terusan. Jadi aku sekali ngejus tuh bisa 500 ml, aku minum 500 ml. Ntar dalam waktu setengah jam udah lapar lagi. Kalau master cleanse itu lebih gampang buat gue ya. Tapi dua-duanya lumayan bener-bener kerasa gitu, badan tuh lebih segar. Saya itu waktu liquid diet saya jogging, ya joggingnya ringan lah, 2 km aja. Tapi gak nyangka kalau ternyata kuat juga gitu ya. Nah, kalau master cleanse saya ada jogging sih beberapa kali, terus ada juga olahraga pakai YouTube di rumah gitu
gitu ya, sama ada beberapa kali keluar rumah, sering sih keluar rumah karena master cleanse itu nggak terlalu mengganggu aktivitas, karena sebenarnya ya pas lagi jam-jam detox ini ya sebenarnya kita itu malah lebih terang otaknya, soalnya perut kita itu nggak harus capek-capek cerna gitu. Cuman memang beberapa orang pertama kali akan ngalamin kesusahan karena nggak biasa. Terus ada banyak detox ya, contohnya nih dari yang biasanya minum kopi terus nggak minum kopi sama sekali, itu biasanya akan ngerasa aduh sakit kepala gitu ya. Ya itu karena caffeine withdrawal atau sugar withdrawal gitu ya. Jadi untuk beberapa orang ngalamin itu. Kalau aku memang aku nggak minum kopi sering-sering gitu ya, aku tuh cuma minum occasional ya kalau ketemu orang diajak kayak kadang pengen, tapi aku nggak minum kopi dalam harian gitu ya. Teh juga nggak setiap kali. Jadi buat aku sih dalam yang ngelakuin yang nomor 1 cukup mudah gitu ya, nggak ada sakit kepala, tapi cuman pengen kayak apa ya, kangen juga ya, pengen makan yang berbumbu gitu ya. Tapi dari semua detox ini semua menurut aku sangat worth gitu ya, bagus untuk kita coba. Oke, nah ini selama detox master cleanse ya yang aku mau ngomongin, ada suplemen penunjang. Tapi suplemen ini karena tujuannya untuk bantu membersihkan gitu ya, karena kan enzim. Jadi serapeptase sama detoxime ini dari yang living ini tuh enzim gitu, jadi enzim yang bisa bantu untuk buang gitu ya. Jadi kotoran yang nyangkut itu di kantong-kantongnya sus besar itu bisa kebuang. Kebayang ya kalau kita misalnya punya mobil terus ada burung atau buang hajat gitu ya. Kan basah bentuknya ya kan, tapi kalau misalnya dia jatuh dia pup di sana, terus kita kan parkir mobilnya, kita baru balik 3 jam setelahnya udah kering kan biasanya. Nah kebayang ya, kotoran itu mungkin awalnya basah, tapi setelah lama di dalam perut, lama-lama dia kering dan mengeras gitu kan, jadi seperti kerak gitu, jadi nggak mudah untuk dikeluarkan. Nah selama master cleanse itu tuh kayak dieliminasi gitu ya, karena terus-terusan disiram air sama lemon juice gitu ya, terus-terusan lama-lama dia akan keluar ya. Detoxime dan serapeptase ini fungsinya untuk membantu gitu ya, untuk mengeluarkan. Nah terus ini ada oilnya dari yang Living Tips Oregano Thyme, itu oil utama yang harus kita konsumsi untuk matikan parasit dan mengeluarkan dari tubuh. Dan berikutnya tapi ada juga Parafree. Ini Parafree adalah suplemen dari yang ini juga. Ini juga untuk mematikan parasit. Nah misalnya kita nggak melakukan master cleanse tapi kita mau coba parasit cleansing gitu ya. Nah parasit itu tuh susah ya. Kenapa? Soalnya kalau kita masih makannya berantakan, makan gula-gula terus, dia dikasih makan terus gitu ya. Jadi kasih makan terus dia kan jadi kuat ya kan. Tapi kalau kita melakukan detox ini ya, gitu, detox kita bersih gitu ya, nggak makan gula tambahan, kita juga nggak makan daging-dagingan atau produk susu sapi gitu ya, itu kan si parasit nggak dikasih makan istilahnya, jadi dia kan lebih lemas, makin lemas, terus kita hajar pakai itu ya suplemennya untuk membersihkan parasit ini, jadi dia akan lebih mudah untuk lepas gitu ya, mati terus dia lepas keluarin. Nah tapi namanya suplemen dia di parasit dalam tubuh kita kan kita nggak tahu dia hidup berapa tahun, berapa lama, jadi kita nggak tahu seberapa kuat dia. Jadi dalam konteks parasit cleansing gitu ya, itu perlu waktu gitu ya. Jadi misalnya nih 10 hari pertama kita makan ini Parafree atau Inner Defense, terus 10 hari pertama biasanya dia akan bunuh telurnya gitu ya, atau misalnya cacing-cacing yang masih kecil, masih muda gitu ya. Nanti 10 hari berikutnya dia udah mulai masuk ke rejim yang berikut gitu ya. Jadi mungkin yang agak lebih besar sedikit gitu ya. Terus yang agak lebih besar sedikit udah nggak dapet asupan gitu, makin lemas gitu ya. Jadi 30 hari berikutnya gitu ya, hari ke 21 sampai 30, nah itu akan beda lagi. Jadi namanya parasit cleansing itu seperti itu. Kalau dulu mami aku ya kasih aku obat cacing ya kan setiap 6 bulan sekali, kan itu langsung suka pupnya jadi banyak gitu ya. Nah aku nggak tahu konsep yang kalau dulu gimana ya obat cacing, karena kalau obat cacing kan biasanya racun, sebenarnya racun untuk si cacing gitu ya. Kalau yang ini karena ini
simpelnya adalah herbal gitu ya. Jadi kita yang namanya sesuatu yang alami itu akan butuh waktu, kita nggak bisa langsung instan gitu ya. Wajar dong gitu ya kalau dia akan matinya pelan-pelan, karena kita harus belajar setia dalam proses ya kan. Oke, nah ini ada parafin, ada inner defense itu juga dari yang living, tapi memang ini ada instruksi khusus ya untuk memberantas parasit dan ada jangka waktu. Oke, kalau yang tadi ini masterclass, ini saya jelasin tadi aku sebutin lemon, maple syrup, cayenne pepper dan air. Ini adalah fungsi-fungsinya. Lemon itu alkalinya tinggi. Jadi kalau badan kita alkalinya tinggi, alkali tinggi itu artinya sifatnya basah, bukan asam. Itu yang namanya sel kanker atau sel virus, bakteri, mereka itu nggak bisa bertahan. Jadi kalau alkalinya tinggi, ini tuh membantu banget gitu ya, untuk yang nggak sehat itu bisa ikut tereliminasi. Terus maple syrup itu tinggi mineral dan vitamin. Jadi kalau di masterclass itu penting banget maple syrup. Ini bukan sirup rasa maple ya, itu beda banget. Maple syrup tuh ada grade-nya, grade A, B, C gitu. Nah kita harus ambil grade yang pokoknya dia harus dark color, jadi yang warnanya gelap. Grade A biasanya dark color, karena dark color itu vitamin dan mineralnya lebih banyak, lebih tinggi. Jadi kalau kita sama masterclass kita akan berasa lebih berenergi gitu ya, karena dia paling tinggi vitamin dan mineralnya. Terus ada cayenne pepper. Cayenne pepper ini memang bentuknya kayak bubuk cabai, tapi beda ya sama bubuk cabai biasanya. Kita harus pastikan memang cayenne pepper karena ini bantu metabolisme tubuh dan dia tinggi vitamin C, bantu sirkulasi gitu ya. Jadi ini semua penting, gak bisa dilepasin. Nah, dan ini juga bantu eliminasi lendir gitu ya. Kalau kita punya kebiasaan minum susu dari kecil atau mungkin minum bubble tea sering, nah itu pasti ya susu sapi itu menyebabkan banyak lendir. Nah kalau kita tipe orang yang hidungnya sensitif gitu ya, bersin terus ada ingus padahal nggak lagi pilek, nah itu kita harus hati-hati dengan konsumsi produk susu sapi. Kalau kita sering konsumsi biasanya kita bersin aja ntar ingusnya udah banyak kayak lagi pilek. Nah karena itu itulah ya kenapa di masa pensi biasanya akan banyak dibersihkan. Nah, terus ya, tentunya air ya, karena itu untuk bantu siram-siramin dan keluarin semua toksin. Oke, itu udah slide aku udah selesai detox ya. Aku sharing hari ini aku sebenarnya nggak terlalu banyak detail ke master cleanse, tapi memang detox yang aku sering lakukan sekarang adalah master cleanse gitu ya, karena sudah mencakup semuanya. Tadi yang aku bilang tentang aspek fisik dan emosional selama master cleanse itu pun juga ada banyak di emotional clearing, karena biasanya pas master cleanse kita tuh ngalamin hal yang aneh-aneh lah gitu ya biasanya, kayak misalnya jadi lebih gampang sensi, lebih gampang kesel. Nah itu adalah salah satu emotional clearing juga. Nah semakin sering kita praktek untuk positive affirmation gitu ya, itu akan membantu gitu supaya detox itu bisa berjalan mulus gitu ya. Nah yang pasti gini, semoga apa yang aku sharing itu membuat kalian tuh memahami gitu ya, kondisi kita itu udah berbeda dengan kondisi kakek nenek kita gitu ya. Kita itu makanan udah terlalu banyak modifikasi, fusion, udah nugget berbagai bentuk, makanan goreng dengan berbagai macam, saus-saus berbagai macam ya kan. Terus kalau kita keluar semua makanan juga udah macam-macam. Nah, terus zaman sekarang populasi manusia semakin banyak, jadi perlu dilakukan panen lebih cepat. Jadi ya, tentu aja fertilizer gitu ya, pestisida semua tuh udah lumrah gitu ya, dan tentunya ini pasti masuk ke tubuh kita. Ini juga salah satu toksin yang mencemari gitu ya. Makanya kita kalau kita lihat kok zaman dulu orang umurnya panjang-panjang, sehat-sehat aja tuh gitu ya, kok kita gini sih ya, karena kita sudah terpapar bahan kimia sudah terlalu banyak sekali, dari wangi-wangian, dari parfum gitu ya, dari makanan, dari udara gitu, dari wifi ya, elektromagnetik ya, sekarang wifi, bluetooth, semua itu semua tuh salah satu toksin gitu ya, yang tentunya tubuh kita lama-lama juga nggak kuat gitu ya. Nah makanya detox ini akan membantu banget untuk kita merestart lagi. Kalau kita susah turun berat badan, kenapa? Ya karena itu banyak toksin yang menumpuk gitu. Nah tapi ada pernah sih yang tanya aku ya, kalau
master class jadi kekurusan nggak, ini mau naikin berat badan susah. Tenang aja, ngelakuin master class itu gak bakalan sampai krempeng. Karena justru itu kan dia dibersihin. Nah setelah kita udah lewat master class, biasanya kemampuan tubuh kita untuk asimilasi dan menyerap itu lebih maksimal. Jadi kita makan dikit udah kenyang, ya. Usus kita tuh udah lebih maksimal. Jadi tubuh kita lebih bisa menyerap nutrisi lebih baik. Jadi malah nggak kekurusan. Ini aku ya, ini mah 1 kilo, tapi kelihatan perutnya gitu ya. Terus ini aku day 20, jadi aku udah master class 2 kali waktu itu. Beratku di 45 gitu ya. Tapi kalau ditanya sekarang berat aku berapa, sebenarnya berat aku tuh udah naik lagi. Karena wajar ya, selama master class itu kita nggak makan nasi, nggak makan, cuman lemonade diet aja. Jadi kalau kita setelah dari master class naik 1-2 kilo itu wajar banget gitu ya. Tapi kalau terus-terusan balik ke sampai naik 10 kilo, nah itu bermasalah ya. Mungkin pola makannya balik ke yang awal. Nah sekarang berat aku sih udah nggak 45 gitu ya, cuman masih normal dan nggak kekurusan. Dulu aku pas yang setelah 45 ini dibilang orang banyak yang bilang aku terlalu kurus gitu ya. Jadi bilang jangan master class lagi. Ya, tapi sekarang aku beratnya udah nggak segitu sih, udah lebih kadar normal. Dan aku cek juga, aku kan olahraga lebih rutin sekarang, jadi muscle-nya itu building up, makanya mungkin tambah berat. Nah ini aku pernah eksima kayak gini, sekarang sih udah mulus ya gitu ya. Ini kuning karena abis itu kunyit, buka kunyit masak pakai kunyit. Nah dulu aku sempet kayak gini, tapi ini juga ditambah dengan mengganti ya semua produk yang lebih alami gitu. Jadi aku nggak pakai sabun cuci piring yang murah meriah tapi bikin tangan besar. Terus sabun mandi, shampoo itu juga semua udah ganti ke yang lebih natural. Aku juga bikin sabun sendiri. Jadi ada banyak hal ya yang aku coba berubah, dan setelah master class itu memang sangat jauh lebih baik. Oke, ada pertanyaan? Bukan, kayak panjang banget. Oke, luar biasa banget Neng Raisa untuk penjelasannya, ini detail banget, keren banget ya. Dan ternyata dari Neng Raisa ini juga menerapkan ya untuk